Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khair jadi wa libas wa amarna natajawwada biha liyaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil ashash. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin madamatul hayyatu bil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita.
Selesai yang satu, datang lagi satu yang lain. Ya. Sampai akhirnya pahala orang ini menjadi kosong. Itulah yang dimaksud dengan muflis, bangkrut di yaumil akhir. Ya. Sudah pahalanya habis, ditutup oleh orang yang dulu pernah dizalimi. Padahal orang ini tadinya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Tetapi karena akhlaknya buruk, ya, maka diberikanlah pahala-pahala orang yang tadi itu kepada orang yang menuntut. Bain baniyat hasanatu qabla ayyutama alaihi akhir. Ada banyak orang yang menuntut kita. Siapapun yang mendengar ini mudah-mudahan tergugah hatinya. Jangan sampai karena kepentingan sesaat, karena kebencian yang begitu dalam kepada orang lain, tega dia memfitnah saudaranya. Dia tidak takut nanti di yaumil akhir pengadilan Allah lebih ahkamil hakimin. Dia merasa seorang ahli ibadah, tetapi ternyata dia lemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena perilakunya yang buruk. Ini yang terjadi. Ya, makanya hadis ini mari kita ingat-ingat. Begitu kita akan melakukan sebuah penyimpangan, ya, ego, iri dengki, hasud kepada orang lain, kepada saudara, kita ingat hadis ini. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang muflis, bangkrut di yaumil akhir. Merasa dirinya banyak pahala ibadah, puasa, sholat malam, zakat dan sebagainya, tetap ya, baik itu disadari atau tidak disadari, apalagi dia menyadari itu, dia sengaja membuat orang lain itu tersakiti dengan lidahnya, dengan jari-jarinya, ya, karena kepentingan individu maupun kelompok, dia tega menghantam saudara, membuat berita-berita palsu pada atasan, membuat narasi-narasi palsu pada atasan, sehingga dia menjadi terzalimi dan tersakiti sampai akhir hayat. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iris kalau kita mendengar hadis ini, ya. Tapi bagi orang-orang yang berpikir tentang kehidupan di hari akhir nanti, dia akan hati-hati melakukan sesuatu apapun. Tetapi kalau nafsunya, syahwat, kepentingannya menjadi dominan dalam diri, tidak ada tergugah tentang hadis muflis ini. Disampaikan oleh Rasulullah SAW pada sahabat jalan. Hadis sahih, hadis Muslim nomor 258. Ya. Jadi
Jadi menurut Ahnaf bin Qais ini ya, orang yang hasud itu adalah dia benci ya, terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain, kemudian berupaya melenyapkan ya, kenikmatan yang ada orang lain. Kalau menurut Imam Mawardi dikatakan hakikatul hasadi sidatul hujni ala al-khairatil lati ta'una lin-nasi al-fadil. Hakikat hasud adalah sangat sedih terhadap macam-macam kenikmatan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul dakhil dadun. Makanan yang pemurah, orang pemurah adalah obat. Makanan orang yang kikir adalah penyakit. Ya, mudah-mudahan ya, dengan penjelasan hadis ini kita hilangkan semua kepentingan individu maupun kelompok ya, yang hanya kita terdiri kepada sesuatu yang keliru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terjadi ya, di zaman ini, dimanapun ya, di kementerian, ya, di tempat-tempat proyek, ya, di universitas dan sebagainya. Ya, karena ingin ya, dirinya menjadi nyaman, kemudian naik karirnya, kemudian apapun, ya, sehingga mendapatkan kedudukan, kenikmatan sesaat. Tetapi dia tega menghantam saudaranya, tega dia memfitnah saudaranya. Dia tidak takut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang telah kita lakukan, sekecil apa ya. Karena yang manusia dari khairan ya, karena yang manusia dari syarran ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri kita ya, tentang bagaimana kita harus menjaga bukan hanya akhlak kita, bukan hanya zahir kita, tapi batin kita, hati kita harus ditata dengan sebaik-baiknya. Karena hasad adalah jurang, alat setan untuk menggoda manusia sehingga terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.